Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Kopi logi itu logis ya, jadi lebih cara berpikir untuk membentuk sebuah pemikiran yang dapat membawa dengan pemikiran orang lain gitu Pak. Artinya, Pak. Ditambah dengan yang baru ini hallway, yang artinya hallway itu lorong ya Pak, dengan konsep interior yang mana pada saat kita masuk tuh ada sedikit lorong. Kita punya mocktail sih, mungkin karena dengan cuaca yang lagi panas-panasnya ini Pak ya, mocktail jadi alasan buat ngopi di siang-siang hari sih. Ada paribasa kalau kopi itu nggak pernah mati gitu. Sini bahan baku yang di sentral masuk ke sini, terus kita quality control lagi untuk penjualan yang lebih konsisten. Mungkin di sini lebih fokus dari segi makanan sih, dengan variatif yang sedikit ada makan-makan besarnya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Abi? Penting banget ya. Pertama mungkin kepentingannya banyak juga membuka kesempatan mendapatkan pekerjaan mungkin dari luar atau lain-lain, terus meningkatkan karir, membuat buat lebih cerdas lagi, lebih pintar lah Pak. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali bisa bersilaturahmi, bisa main ke Kopi Logi Hallway. Halo Kang Ambi. Halo Pak. Apa kabar Kang Ambi? Alhamdulillah baik Pak. Baik Kang Ambi, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih Kang, sudah bisa main ke sini. Kami dari Primary English Podcast mungkin bisa main ke Kopi Logi Hallway Kang. Iya Pak. Sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya Kang, mungkin biasanya kami ingin mengetahui dulu Kang background dari Kang Ambi. Background? Iya, mulai dari posisi di Kopi Logi sebagai apa, kemudian sudah bekerja dan seterusnya. Silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Ambi Kadarisman. Saya sudah bergabung dengan Kopi Logi sejak 2019, hampir sudah mau 5 tahun ya Pak. Ya. Dari sini di Kopi Logi Hallway saya sebagai head barista dan team leader sih. Selain ngebar mungkin job desk saya seperti pembukuan, terus SDM sama ya penyetokan kayak gitu sih Pak. Oke. Jadi ini lumayan lama juga ya, betah juga 5 tahun ya? Alhamdulillah Pak, betah. Berarti seneng tuh kerja sama kopi-kopian ya Kang? Seneng sih, karena mungkin udah menjadi kayak apa ya, kayak passion lah. Maksudnya ketika hobi sama pekerjaan udah ngeklop, feel-nya udah dapet, itu asik gitu Pak kalau kayak gitu. Jadi kerja nggak kerasanya? Ya, Jol sore mungkin ya? Jol sore, iya. Oke Kang, sebelum kita lanjut lagi Kang, saya penasaran nih. Ini kan Kopi Logi Hallway ini adalah segmen baru ya. Ya, jadi ini adalah tempat baru. Mungkin nanti teman-teman yang sudah tahu juga, ini lokasinya di Jalan Pembangunan ya Kang? Iya, Jalan Pembangunan. Pingin cerita dulu deh Kang, kenapa ini dinamakan sebagai Kopi Logi Hallway? Kopi Logi Hallway. Jadi di balik nama Kopi Logi Hallway itu sebelumnya kan ada Kopi Logi yang pure itu, nggak ada hallway sama warung Kopi Logi. Jadi di balik artian nama Kopi Logi itu, Kopi Logi itu logis ya. Jadi lebih cara berpikir untuk membentuk sebuah pemikiran yang dapat membawa dengan pemikiran orang lain gitu Pak artinya. Jadi Kopi Logi ditambah dengan yang baru ini hallway, yang artinya hallway itu lorong ya Pak, dengan konsep interior yang mana pada saat kita masuk tuh ada sedikit lorong. Terus dari luar ini terlihat seperti apa ya, kayak interior banker gitu Pak, dengan tampilan luarnya yang full roster, menggunakan roster, sehingga para customer mungkin yang masyarakat sekitar masih belum tahu nih ini kayak mirip-mirip apa nih gaya-gayanya gitu. Terus ya kalau dideskripsikan Kopi Logi Hallway itu adalah tempat yang logis untuk berlindung gitu Pak, sama ngopi. Oke. Jadi menarik ya. Jadi tempat ngopi untuk apa tadi? Tempat ngopi untuk berlindung yang logis gitu ya. Ya Pak. Oke. Jadi ini teman-teman juga nih. Kalau misalkan nanti yang belum tahu gitu ya, main ke sinilah gitu ya. Ini lokasinya strategis,
pinggir jalan ya, sekitar pembangunan gitu ya, jalan pembangunan. Kemudian emang kalau dari luar itu saya juga penasaran, cuma hanya ada logo K. Logo K ya, iya betul. Ya. Makanya- Tapi pas ke dalam ini menarik gitu. Luas gitu ya, tempatnya luas ya Kang ya. Iya, iya. Oke. Selanjutnya Kang, tadi udah diceritakan bahwa Kopilogi Hallway ya, Kopilogi filosofi Hallway. dari Kopilogi Hallway. Tapi saya pingin narik ke belakang lagi Kang. Oke. Mungkin dari konsep kopiloginya sendiri Kang. Konsep Ini kan kopiologi. di awal itu kan yang di Cikuray ya, itu yang Iya, paling iya. awal. Konsepnya gimana Kang? Kenapa mengambil konsep kopi? Karena mungkin ya melihat branding kopiologi ini yang sudah lama berjalan gitu Pak ya. Jadi tidak salahnya lagi lah untuk mencoba cabang di tempat lokal yang baru gitu. Dan juga Garut kan sebagai penghasil kopi terbanyak di Jawa Barat ya, jadi peluang lah untuk membantu industri kopi di daerah Garut juga Pak. Oke. Sama mungkin lebih fokusnya owner ini ingin belajar kopi dan bisnis sih, lebih fokusnya ke sana. Baik Kang, saya penasaran lagi mengenai ini Kang. Kemarin kan kita dihajar COVID ya, Ya, kopi. 2020, 2021, 2022 gitu ya, awal-awal 2022 lah Kang. Mungkin boleh cerita sedikit Kang, gimana caranya itu bisa bertahan nih? Ini kan nggak, kalau dulu kan kita nggak boleh masuk ya, Iya, iya. nggak iya. boleh masuk ke kafe. Terobosan apa nih yang dilakukan oleh Terobosan Kopilogi? dulu tuh sempat mikir kayak ya kita sering ngadain meeting lah antar barista, terus owner, manajemen lainnya. Ternyata ada paribasa kalau kopi itu nggak pernah mati gitu. Betul. Tapi ketika COVID itu apa ya? Itu udah kayak peribahasa yang tadi kopi lu nggak pernah mati ternyata mati sih kalau sama kopi itu. Terus ya di balik itu kita banyak luangin waktu buat cari-cari cara gimana nih cara solusi buat lewatin si COVID ini. Ya kita pertama bikin ini sorry. Kita bikin can. Ini awal COVID yang kedua kalau nggak salah. Jadi bikin produk ini lahir ketika COVID berarti ya? Ya, ini produk ini lahir ketika COVID. Ya. Jadi dulu tuh sempet bingung buat gimana caranya ngopi biar bisa di rumah gitu kan. Akhirnya kita bikin can ini, terus kita delivery via free ongkir terdekat gitu perlahan-lahan. Terus ya mungkin kita ngadain lagi di GoFood, GrabFood, online lainnya sih Pak. Iya, iya. Jadi saya rasa itu pengalaman yang berharga ya bagi sebuah bisnis ya. Iya, berharga Pak. Oke. Baik Kang, selanjutnya di Kopilogi Hallway ini udah berapa lama nih Kang? Kalau boleh cerita. Berapa lama Yang di sini ya, tempat yang di Kopilogi Hallway. di Kopilogi Hallway kan ini baru beroperasional mau maju 2 bulan ya Pak. Jadi kita masih banyak trial buat nyobain strategisnya tempat ini tuh. Kita mau ngebaca dulu kayak target pasarnya dulu Betul. Pak, target pasar sekitarnya dulu, terus ya mungkin dengan ambience kayak gini apakah masuk nggak untuk di daerah Kecamatan Tragongkin dulu ini kan. Sebelumnya untuk ya jalan yang di Cikuray kan itu lebih ke sentral pusat ya Pak. Jadi kita buat semua bahan produksi, bahan-bahan setengah jadi itu kan kita udah disiapin di sana Pak. Jadi untuk di sini kita lebih konsistensi ke produksi. Sini bahan baku yang di sentral masuk ke sini, terus kita quality control lagi untuk penjualan yang lebih konsisten. Oh, oke. Jadi kalau misalkan dari menu Kang, apakah ada perbedaan nggak dengan yang di Kopilogi Cikuray? Untuk menu sebenarnya untuk produk minuman itu sama-sama aja sih Pak. Mungkin di sini lebih fokus dari segi makanan sih, dengan variatif yang sedikit ada makan besarnya. Kalau di Sentral Cikuray kan itu lebih ke kayak gaya-gayanya ngemil gitu kan, cemilan-cemilan. Cuman kalau di sini tuh ada paket lah buat makan-makan besar gitu Pak. Selama ini menu favorit apa nih Kang di sini? Untuk Menu 2 bulan nih. favorit selama 2 bulan ini kita punya mocktail sih. Mungkin karena dengan cuaca yang lagi panas-panasnya ini Betul. Pak ya,
mocktail jadi alasan buat ngopi di siang-siang hari sih. Kita punya beberapa varian rasa yang ekstrak buah yang variatif juga, mulai dari yang buah-buahan, terus yang creamy, mungkin terus yang lebih juicy sih. Makanya buat menu andalan di sini mocktail sih. Kalau makanan berat Kang, boleh diceritakan apa nih yang nggak ada di Kopilogi Cikurey? Ada nasi goreng, terus ada kayak mentai, ada juga steak, mungkin lebih dominan makanan besar sih kalau di sini. Kalau dari segi produk nih Kang, ada produk terbaru ataupun menu baru nggak yang akan sebentar lagi dimunculkan? Sebentar lagi dimunculkan, ada sih, itu jenis kategori produknya ice blend frappe gitu sih. Ya nunggu bulan depan, awal bulan depan ini mau launching itu sih. Itu rasanya lebih klasik ke tema banana sih. Oh, banana ya? Banana. Pisang ya. Jadi ini bagi teman-teman yang suka pisang nih nanti bisa ditunggu aja produk barunya ya. Produk baru di Kopilogi. Oke, selanjutnya Kang, kalau jam paling sibuk nih di sini, yang paling kebanyakan anak nongkrong itu di waktu siang, sore atau malam nih Kang selama 2 bulan ini? Selama 2 bulan ini ngopi pagi sama malam, Pak. Oh, oke. Kebetulan buat di sini kita daily-nya ada ngopi pagi dengan harga 10.000 sampai 15.000. Itu dari jam 8 sampai jam 12. Jadi ya buat ngopi pagi lumayan worth it lah ya, Pak. Jadi buat di malam, karena mungkin ada daily akustiknya juga, live DJ, host DJ-nya juga, mungkin karaoke naik. Jadi lebih asik di nongkrong pagi sama malam. Jadi ada daily akustik juga ya? Daily Itu biasanya hari setiap hari atau hari apa? Kita nentunya gimana momennya sih. Paling di weekday udah pasti ada satu, sama di weekend satu sih. Weekend antara Sabtu Minggu berarti Sabtu ya, Minggu. rata-rata di situ ya. Oke. Acara yang paling seru nih Kang selama 2 bulan? 2 bulan, acara paling seru. Pernah ngadain acara apa di sini di Kopilogi Hallway? Untuk acara belum mungkin ya, tapi kilas balik ke belakang, kita beberapa kali karaoke naik ya. Alhamdulillah respon customer Penuh ya? penuh, terus dengan ambience yang versi galau-galauan gitu kan Pak. Mencurahkan hati si customer di sini cocok banget sih buat karaoke naik, Pak. Ya, jadi teman-teman nih jangan ragu nanti mau yang lihat juga dicek aja lah di Instagramnya ya. Di story-nya juga kita lihat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selalu penuh tuh saya lihat ya di story-nya ya Kang ya. Alhamdulillah. Mengenai ini Kang, saya penasaran mengenai cara kerja ataupun manajemen di sini Kang. Bagaimana cara memilih pegawai ataupun barista? Kalau misalkan makanan kan kita jangan luput dari rasa ya. Iya. Itu gimana Akang supaya menjaga rasa itu tetap sama gitu? Rasa tetap yang pertama, kalau ngobrolin tentang apa ya, tentang tantangan gitu Pak ya, masalah yang terjadi tiap hari itu selalu ada aja. Masalah yang pertama, ada lagi masalah yang kedua ya. Terus yang mungkin saya selalu ditekan oleh owner buat gimana cara agar bisa lewatin ini, cari solusi bareng-bareng. Terus untuk dari ini mungkin produk kita lebih mengutamakan konsistensi sih, sehingga agar repeat konsumennya itu tetap gitu Pak. Jadi ketika hari ini mau ngopi, besok mau kopi, minggu depan, bulan depan rasanya tetap sama sih. Makanya kita lebih fokus ke konsistensi produk sih. Terus di sisi lain juga kita kebantu dengan cara-cara humble ke customer, mungkin terus ya kayak pemikiran bahwa gimana caranya sih customer tuh jadi babaturan gitu. Ya, betul. Sih. Itu yang selalu ditekanin ke partner, ke tim servis. Kadang kalau lihat orang Garut ya lebih kaku ketika masuk gitu Pak, masuk satu coffee shop tuh kaku. Makanya gitu ya. Makanya kita harus cari cara respon mungkin cara basa-basi kecil atau apa gitu kan. Ya so asik lah Pak.
gitu sih. Oke Kang, selanjutnya tadi ada berbicara mengenai menu ya, jadi betul sekali. Jadi kalau dari makanan itu kan kita harus menjaga konsistensi menu ya, supaya customer tidak kabur. Selanjutnya Kang, bagaimana cara, ini kan manajemen pasti banyak nih, orang yang terlibat di belakang sebuah proses kopilogi gitu ya Kang ya. Gimana cara menjaga konsistensi supaya ini tetap satu visi, satu misi nih Kang. Mungkin Kang Abi kan sudah 5 tahun, pasti ada tantangan yang dihadapi. Itu gimana supaya tetap bareng-bareng nih gitu? Tetap bareng-bareng. Kita sering ada rutin meeting mingguan mungkin ya Pak, kayak kita ngumpulin beberapa tim leader, terus head bar, head kitchen, terus mungkin dari servisnya. Jadi report temuan-temuan yang mungkin per minggunya ada sedikit masalah, kita kumpulin. Terus ketika kita meeting, kita cari solusi bareng-bareng sih. Gimana sih enaknya ini buat ngadapin masalah ini, masalah yang tentang produk, masalah tentang lain-lain gitu. Ya mungkin karena komunikasi sih yang lebih penting antar manajemen, tim quality control itu lebih fokus komunikasi sih sama report-report lapangan gitu. Kalau misalkan mengenai ini Kang, saya penasaran lagi. Kalau misalkan ada nggak kejadian yang nggak akan terlupakan selama akan kerja di Kopilogi? Kejadian yang nggak pernah saya lupain selama 5 tahun tuh, jadi awal saya di Kopilogi itu saya pernah dimarahin sama owner Pak. Jadi saya tuh nggak bener buat kalibrasi, terus si flow customer-nya lagi kurang, terus dia gimana kalibrasi, saya bilang oh gini saya hampir ngabisin kalibrasi kopi itu espresso tuh hampir 1 kilo. Terus diomelin, kenapa hampir segini? Pantesan aja, customer-nya kosong, baristanya juga gini. Wah, itu sih. Tapi bukan jadi alasan buat sakit hati dimasukin ke hati sih. Lebih ke, oh mungkin saya tuh harus lebih bener lagi buat kalibrasi biar nggak asal-asalan gitu kan ngasih customer tuh. Ternyata kalibrasi espresso tuh penting sih. Iya. Itu sih mungkin. Boleh cerita Kang, kalibrasi itu apa? Mungkin ada teman-teman yang belum paham. Apa nih maksudnya kalibrasi? Kalibrasi itu menyamakan persepsi dan menyamakan rasa gitu Pak. Jadi biasanya sebelum opening kita tuh diwajibin buat kalibrasi espresso, gimana biar enak buat jadi milk base-nya, buat jadi cappuccino, jadi cafe latte, mungkin americano, long black dan lain-lain lah. Makanya kita wajib ngadain kalibrasi sih sama partner biar ini enaknya espresso tuh standarnya di mana sih gitu. Yang biasanya mungkin kemarin enaknya segitu, mungkin besoknya bisa lebih, mungkin besoknya lagi bisa ganti lagi. Jadi mencari rasa sih dan menyamakan persepsi sih, itu kalibrasi Pak. Kalau ngobrolin kopi nih Kang, apa favorit Kang Abi kopi? Kopi, kalau saya kan emang nggak terlalu dalam, paling kopi susu aja atau kopi hitam ya, gula aren paling gitu. kopi mungkin lebih suka cold brew sih Pak, cold brew. Karena menurut saya rasa cold brew tuh nggak terlalu strong sih, cuman tergantung dengan proses dan lain-lainnya ya Pak. Kayak saya karakternya lebih suka yang cold brew yang juicy, yang natural, yang lebih fruity gitu. Jadi kalau minum si cold brew tuh nggak kopi banget sih, rasanya lebih light sih. Gitu sih. Kalau dari proses sendiri Kang, ini kan Kopilogi pasti banyak ya, apalagi sudah ada 3 berarti ya. 3. Kopilogi Cikuray, Warung Kopilogi, dan Kopilogi Hallway, betul ya? Itu punya perkebunannya sendiri kah? Atau misalkan ini kerjasama dengan petani atau gimana Kang? Oh, kalau buat perkebunan belum sih Pak. Tapi kalau buat di distribusi kayak roastery, kita udah punya roastery sih. Iya. Kita udah punya mesin roasting sendiri. Jadi kalau buat kebutuhan kayak espresso, filter, kita ngambil ke sentralnya langsung sih di Kopilogi yang di Cikuray. Paling mungkin untuk di petani belum ada juga sih. Kita ngadain buat di
hilirnya aja sih, kayak di roasting sama kebaristaan. Terus gini Kang, biasanya kan dalam sebuah proses ini ya, proses bisnis gitu ya. Tadi disampaikan pasti aja ada tantangannya nih Kang, Iya, iya. gitu ya. Tapi tadi Kang Ambi juga sampaikan ketika ada tantangan justru saya belajar Iya. untuk undung lah bahasa nanti gitunya. Iya, iya. Eh, harapan untuk Kang Ambi sendiri nih untuk Kopilogi Hallway akan bagaimana? Mengingat ini kan masih baru 2 bulan jalan, tapi harapan besar bagi Kang Ambi sendiri bagaimana nih pandangannya? Harapan ya, saya juga sebagai head barista pasti menyimpan harapan besar lah ya Pak untuk Kopilogi Hallway, terutama ya semoga dengan gaya seperti ini, dengan ambience yang lebih berbeda, ngopinya para customer tentunya ngopinya lebih enjoy juga dengan gaya-gaya mocktail mungkin yang lebih berbeda. Di sini kita pakai gelas, jadi gaya-gaya minumnya tuh lebih chill lah Pak. Yeah. Lebih enjoy sih. Jadi harapan besarnya semoga sampai 9 tahun lagi lah ke depan. Ya. Dan ini tumbuh ya Kang, tidak hanya di Garut, Ya, ya di kota-kota lain juga saya nunggu. Jadi ketika main, misalkan nanti saya ke Jogja, ada nih Kopilogi gitu Ya. Kang ya, betul ya? Ya. Oke. Jadi harapan besarnya ya mungkin untuk di luar kota ya semoga bisa bikin lagi lah secepatnya ya. Oke. Baik Kang, kalau misalkan ini Kang, Akang kan pasti sudah mengenal beberapa teman barista lah gitu ya. Ini kan pas bisnis kopi, pasti adalah teman-teman barista gitu ya. Suka ada kumpulan barista nggak sih? Misalkan kita bikin kopi baru nih, misalkan kopi 2000 atau kopi COVID atau gimana lah. Ada nggak sih kumpulan kayak gitu? Kumpulannya ada sih di Garut, komunitasnya namanya tuh GCC, Garut Coffee Community sih. GCC ya? Ya. Di Instagramnya ada berarti? Instagramnya ada sih. Oke. Cuman acara rutinnya mungkin ya saya harap para GCC semoga lebih rutin lagi ya daily buat kebaristaannya lah. Karena menurut saya kurang aktif sih Pak. Mungkin karena barista tuh yang jadi bingungnya tuh shift sih lawan. Oh, iya, Jadi ketika betul. kita mau ngumpulin masa barista nih, itu susah sih buat disatuin karena mungkin yang ini shiftnya waktu jaga warung, ini Betul. jaga warung, jadi bentrok sih. Ya mungkin kalau bisa tim dari pihak GCC lebih ada jalan tengahnya lah buat acara bulanannya, buat event-event ya fun brewingnya, terus lebih asik lagi lah, lebih asik dengan event maupun apa lagi ya, kayak Terakhir acara GCC kapan Kang? GCC itu tahun kemarin Tahun sih. kemarin ya? Jadi emang acara tahunan tuh ada sih. Ada ya, biasanya di bulan apa? Biasanya kalau nggak di International Coffee Day mungkin nggak jauh dari situ sih, nggak jauh dari Hari Kopi Internasional. Hari kopi itu ya. Itu biasanya ngapain aja Kang? Apakah bawa sampel kopi masing-masing atau gimana nih? Ya sih, biasanya ada acara buat ngumpulin hulu ke hilirnya juga ya. Dari hulu mungkin ada beberapa petani di Pepandayan, Kamojang, mungkin terus Cikuray, lain-lainnya lah. Terus di tengahnya mungkin ada para roastery yang pembanggang roastingan, pembanggang kopi di Garut lah dikumpulin. Mungkin terus kayak di baristanya mungkin kayak kompetisi manual brew, mocktail dan lain-lain. Kalau dari kopi lagi nih Kang, biasanya kan ada nih beberapa teman saya juga yang nggak kuat ngopi nih Kang. Nggak kuat ngopi. Ada terobosan terbaru nggak dari Kang Ambi barangkali? Biasanya kan lambungnya biasanya ya, ada Oh, teman beberapa teman tuh nggak bisa, saya nggak bisa minum kopi karena suka sakit katanya lambungnya. Terobosan paling kalau ngambil dari kadar kafein lebih baik di Arabica sih. Arabica ya? Ya, karena mungkin selain ada beberapa metode kayak seperti V60 itu kan lebih ringan sih rasanya, lebih di filter kopinya. Beda dengan espresso, mungkin long black yang lebih kental sih Bang. Jadi nyaranin buat yang
kurang suka dengan kopi yang strong, di kopi yang light sih masih ada cold brew, mungkin manual brew itu sih. Oke. Jadi nih teman-teman nanti barangkali ada yang nggak kuat kopi bisa yang tadi disampaikan oleh Kang Ambi ya. Ya. Oke. Gini Kang, selanjutnya mengenai ini Kang, mengenai pandangan kalau ngopi itu kan dulu identiknya laki-laki ya, dulu. Kopi laki-laki. Ya, biasanya ya yang ngopi dulu tuh biasanya sama sebat tuh biasanya. Iya. Identiknya kayak gitu. Tapi sekarang itu saya lihat bergeser. Perempuan juga banyak kok sekarang yang ngopi ya gitu ya. Sih. Menurut pandangan Kang Ambi sendiri gimana nih mengenai pergeseran ini? Menurut saya ngopi itu hanya judul mungkin ya. Ngopi. Sisanya orang-orang yang judulnya mau ngopi tapi tetap jajannya lain-lain. Yang pedas-pedas, mungkin yang asam-asam. Pandangannya menurut saya ini lebih ke nongkrong sih. Tuh. Jadi bukan ngopi untuk nongkrong, tapi nongkrong untuk ngopi sih. Gitu. Itu sih. Tuh, jadi menarik ya, sekarang udah ada pergeseran seperti itu. Kalau dulu kan ya mungkin ketika Kang Ambi di awal-awal kopi lu buka, yang ngopi itu benar-benar ngopi sih. Ya. Kalau sekarang kan emang bener, makanya ada ini ya, ada menu-menu pelengkap gitu selain kopi gitu ya. Baik Kang, selanjutnya acara terdekat nih Kang di Kopilogi Hallway, barangkali ada teman-teman yang mau menyaksikan, ada apa aja nih? Cara terdekat apa ya? Mungkin kita masih lihat progres bulan ini sih, nunggu momennya dulu Pak, kayak ya masih trial lah, masih mencoba bulan ini, minggu ini mau ngadain apa, pasti dadakan lah, nggak terlalu dipatok buat tanggal berapa sih. Yang jelas mungkin tadi daily akustik ada, karaoke naik, DJ juga mungkin ya, itu akan tetap ada di sini. Jadi bagi teman-teman jangan ragu, apalagi nih mungkin yang kerjanya di sekitaran Pemda ya Kang ya. Ini kan banyak nih anak-anak Pemda, PNS dan segala macam mau ngopi pas istirahat, jangan ragu, datang aja ke Kopilogi Hallway gitu ya. Ini pokoknya patokannya pas perlimaan, pas perlimaan Simpang 5 ya. Kalau dari arah Pemda ada lambang K, atau di googling aja boleh, sudah ada kok Kang ya di Google Map, atau di Instagramnya masih nyambung dengan Kopilogi ya. Oke. Baik Kang, ini mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan pingin tahu nih proses di belakang dari sebuah kopi ini ada apa aja dan bagaimana aja Kang? Proses di balik layar tentang sebuah produk tuh, itu di belakang tuh ada brewersnya, ada baristanya. Biasanya si brewers ini tuh dia lebih asik dengan kopi-kopi yang lebih fokus ke kopi sih, kayak kopi filter mungkin, kopi tentang manual brew dan lain-lain. Kalau ke barista ini lebih menyangkut pautnya ke semua sih. Dia udah tentu jadi brewers, terus udah jadi ke beberapa produk bahan baku yang lain, udah mencakup itu sih. Cuman kalau di sini kapasitasnya kita semua barista sih. Jadi semuanya turun tangan buat terjun ke produk. Baik Kang, saya sedikit pengen ngobrol mengenai pendidikan Kang. Pandangan Kang Ambi mengenai pendidikan di Indonesia itu seperti apa Kang? Pendidikan kalau menurut saya masih minim ya Pak, karena mungkin masih ada orang-orang yang terhambat pendidikannya dengan beberapa kesulitan seperti akses, mungkin internet, terus lokasi, biaya pendidikan dan lain-lain lah. Terus saya pikir buat sekolah tuh harus lebih mengedepankan pembentukan karakter mungkin ya Pak. Saya lihat tuh banyak kayak di media tuh kayak bully-bullyan gitu, terus kayak anak SMP wah ditendang, anak mahasiswa gimana gitu dibully, terus itu kan jadi pembentukan karakter seperti itu menjadi menjadi habit kejelekan gitu Pak menurut saya. Makanya harus ditindak, pembentukan karakternya harus dapat sih. Itu sih. Kalau dari harapan mungkin Kang Ambi Kang, ini kan seperti yang telah kita ketahui bahwa beberapa fasilitas belajar itu belum memadai ya. Ya kita lah tahu di Garut pun di beberapa titik itu sekolahnya belum memadai gitu ya. Kemudian dari profesionalitas gurunya juga perlu ditingkatkan, sistem juga perlu ditingkatkan. Ada harapan nggak Kang dari Kang Ambi sendiri? Harapannya ya pertama untuk
daerah Garut mungkin ya. Semoga pemerintahannya bisa lebih mencangkup wilayah-wilayah yang di luar kabupaten gitu. Mungkin kayak banyak sih kita daerah selatan mungkin yang jauh dengan akses mau internet, mungkin lebih fokus ke ujung-ujungnya dulu sih Pak. Kalau di daerah kabupaten kan udah jelas menikmati apa ya, udah menikmati lebih modernisasinya lebih dapat sih ketimbang yang di ujung-ujungnya sih. Ya saya harap buat pemerintah orang-orang di ujung mungkin diselamatin lah tentang pendidikannya. Oke, Kang. Kalau membicarakan tentang Indonesia di masa depan nih, Kang, ya. Sekarang kan banyak nih yang berbicara mengenai bahwa Indonesia di tahun 2045 itu menjadi generasi emas katanya gitu ya. Kalau Kang Ambi seoptimis apa melihat Indonesia di tahun 2045? Kalau seoptimis sekitar 20 tahun yang akan datang mungkin lebih apa ya, kayak harusnya ditindak dari sekarang sih buat proses ke 20 tahun yang akan datang. Itu mungkin kayak kita lebih belajar bahasa-bahasa yang modern kayak seperti Inggris, kan itu udah menjadi bahasa internasional yang wajib ya, atau menurut saya wajib sih buat mengatasi persiapan 2024-5. Makanya harus apa ya, bahasa Inggris itu harus sejak dini mungkin ya, agar ketika 20 tahun yang akan datang lebih memahami teknologi baru dengan lebih mudah juga mungkin ya, wawasannya juga dengan lebih luas, terus memperbanyak koneksi dan ya banyak lainnya sih. Oke, baik Kang. Selanjutnya Kang, tadi udah disinggung mengenai ke bahasa Inggrisan. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Ambi? Seberapa penting bahasa Inggris menurut saya tuh penting banget ya. Pertama mungkin kepentingannya banyak juga membuka kesempatan mendapatkan pekerjaan mungkin dari luar atau lain-lain, terus meningkatkan karir, membuat apa, buat lebih cerdas lagi, lebih pintar lah Pak. Terus meningkatkan percaya diri, terus memudahkan ketika kita kerja atau liburan di luar juga sih. Terus ya mungkin terakhir tidak ketinggalan zaman sih, gitu sih. Oke, menarik. Baik Kang, ini saya ucapkan terima kasih sekali Kang, sekali lagi ke pihak Kopilogi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami gitu ya untuk istilahnya sedikit berkarya. Mungkin pertanyaan terakhir Kang, sekaligus mungkin closing statement, pesan dari Kang Ambi sekaligus closing statement. Closing Silakan. statement dari saya mungkin apa ya? Lakukan yang Anda cintai dan jadikanlah bisnis gitu Pak. Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Keren. Baik Kang, itu aja mungkin Kang. Atur nuhun pisan. Ya, atur nuhun juga tim Premier English ya. Semoga Bapak terus berkarya ya. Semoga sukses selalu dan ya ngadain podcast sering-sering lah biar di Garut lebih ramai lagi Pak. Ini juga Kopilogi HW semakin besar Kang ya. Nanti semakin rame, semakin banyak event-event di sini nih. Ditunggu juga menu-menu baru ya Kang. Ya. Okay. Saya nanti juga insya Allah lah main-main ke sini Kang. Kalau ngopi, kemudian ditunggu menu baru. Kalau ada event kasih tahu saya Kang. Gitu. Insya Allah Pasti hadir Pak. ya. Pasti. Apalagi ada daily akustik kan seneng di sini nih Kang. Tiap weekend ataupun weekday juga ya Kang ya. Atur nuhun Kang. Ya, Sukses buat Kopilogi HW ya. Terima kasih, Pak. Baik teman-teman, itulah Kang Ambi dari Kopilogi. Terima kasih.